pemirsa, Berita Pagi kembali hadir menyapa Anda dengan berita yang tentunya terbaru, menarik, dan terpercaya. Bersama saya Ventina Cika Praesta, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil dengan Jokowi oleh masyarakat Indonesia secara resmi membuka perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi atau disingkat dengan KTT ke-42 ASEAN digelar di Ballroom Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 10 Mei 2023. Upacara pembukaan dibuka dengan himne The ASEAN Way. Di tahun 2023 ini menjadi kali kelima Indonesia didapuk memegang keketuaan ASEAN dengan tema ASEAN Matter Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Hal ini karena Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting bagi negara kawasan maupun dunia. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan situasi yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas yang makin tajam, serta dinamika dunia yang makin tidak terprediksi. Di tengah situasi tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini jika ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa ASEAN memiliki aset kuat sebagai pusat pertumbuhan atau epicentrum of growth. Selain itu, ASEAN juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, memiliki bonus demografi, hingga kestabilan kawasan yang terjaga. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonsai Spendon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral
dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Berita tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Ventina Cika Praesta pamit undur diri dan sampai jumpa.